gemoy. Jadi mau ketawa saya. Jadi rame ya. Jadi ada yang mengatakan ini jangan main gemoy-gemoyan yuk. Ini mari kita adu gagasan begini. Jadi saya pikir gemoy itu menjadi fisik ya. Kalau kita urut-urut ceritanya kenapa Pak Prabowo disebut atau dijulukin gemoy. Sebenarnya itu bukan dari beliau loh yang minta, saya gemoy loh, bukan. Dan beliau udah berkali-kali mengatakan ini adalah atribut yang disampaikan, yang disematkan kepada Pak Prabowo karena dia lucu ya, sedikit cabi gitu. Dan ini di mata para milenial, ini kan istilah dari milenial, itu gemoy itu artinya lucu, menggemaskan, gemes gitu. Jadi tiba-tiba ya ini menjadi sesuatu yang diperbincangkan, dianggap mengganggu, dianggap nggak begitu, dianggap ini sebenarnya bukan gagasan, mari kita beradu gagasan. Saya ingin mengatakan bahwa gemoy ini kemudian ada beberapa orang yang nggak tahu tuh, ya karena apa mengatakan gemoy itu diterjemahkan oleh mereka. Pasti ini bukan milenial, mengatakan gemoy itu gembrot dan letoy. Saya pikir ini fisik ya, jadi come on ya Bapak dan Ibu sekalian, kita ini sudah senior. Saya ini mengatakan ini jangan-jangan ini adalah memandang sesuatu ya dari sudut orang tua tuh, orang senior kayak kita. Bukan Bapak, gemoy itu istilahnya para milenial. Dan kebetulan Pak Prabowo dianggap sebagai gemoy. Dan memang kalau kita tanya, saya nanya kemana-mana bahwa siapa yang akan dipilih dan mereka mengatakan saya akan memilih gemoy gitu. Jadi mereka suka banget dengan atribut. Kenapa? Karena begitulah cara anak muda sekarang, para milenial, Gen Z, generasi alpha memandang sesuatu. Mereka barangkali udah capek, udah bosan dengan ribut. Ya kemudian senggol sana, senggol sini, kemudian adu fitnah. Mereka juga mulai udah gerah gitu ya. Dan santuinya Kaisang juga tiba-tiba diserang gitu. Bapak dan Ibu, ya mari kita melihat bahwa dunia sudah berubah. Kita lihat anak-anak kita, cucu-cucu kita juga mereka punya mindset yang berbeda, pola pikir yang berbeda, kemudian juga punya bahasa yang berbeda. Kalau kita mengatakan gemoy itu sebagai sebuah fisik, dikatakan letoy, gembrot dan letoy, saya pikir gini ya. Margaret Thatcher pernah mengatakan, ya quote-nya saya pakai banget. Kalau kita sudah menyerang fisik seseorang, artinya kita tidak punya gagasan. Itu katanya dia. Kita nggak punya program, tepatnya. Dan saya adalah orang komunikasi. Saya akan membahasnya sedikit lebih serius nih ya. Sedikit lebih serius. Jadi kalau kita dalam komunikasi itu tidak saja tentang konten. Ya, tidak saja tentang konten. Konten perlu. Tetapi yang lebih diperlukan lagi adalah penyampaian atau delivery. Nah, saya pikir, mari kita lihat. Jadi artinya, tidak ada artinya kita punya konten, kita punya program, kita boleh beradu program ya. Programnya hebat-hebat, tapi tetap sebagai orang komunikasi saya mengatakan bahwa yang paling penting dalam komunikasi adalah cara menyampaikan. Delivery. Dan dalam cara menyampaikan, kadang-kadang ada satu lagi yang lebih tegas dalam ilmu komunikasi. Kadang-kadang ya, orang itu tidak melihat kontennya, tidak melihat materinya, tidak melihat programnya, tetapi orang melihat siapa yang menyampaikan. Nah di sini, jadi sekali lagi ada dua kata, delivery dan siapa yang menyampaikan. Ini jauh lebih penting. Sekali lagi nggak ada gunanya materi program hebat tapi disampaikan dengan cara membosankan, cara yang penerima pesan itu tidak suka. Jangan lupa ya, sekarang 56% para pemilih ini adalah pemilih muda ya. Dan malah ada banyak pemilih baru yang generasi yang tadi, milenial, generasi Z, generasi alpha. Mereka memandang dunia secara berbeda. Mari kita sadarin itu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mengatakan bahwa gemoy bukan gagasan, persilakan. Kalau saya itu gagasan. Gagasan tentang cara menyampaikan. Dan ini adalah untuk mendekatin segmen pasar, segmen milenial ke bawah, saya pikir memerlukan sebuah cara. Dan gemoy adalah sebuah cara. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. PSI Partaku.